Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan ibadah kita secara online. Namun meski ibadah kita masih secara online, itu tidak akan mengurangi semangat kita, kerinduan kita untuk kita datang, memuji, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum ibadah kita dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa buat ibadah kita, biar kiranya Tuhan tolong dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan apa yang dirindukan, diharapkan, dan kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi jaminan di dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan memulaikan kembali ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Segala intimidasi iblis, segala hal yang mengganggu konsentrasi kami untuk kami boleh beribadah, menikmati hadirat Tuhan pada hari ini, menikmati berkat Tuhan pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kami betul-betul boleh merasakan di dalam ibadah ini, yaitu hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan yang memulihkan, yang menyegarkan jiwa kami, memberikan semangat yang baru bagi kami untuk kami dapat melalui hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan hamba berdoa, berkati umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan juga, dengan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Dan biar umat Tuhan juga boleh mempersiapkan hati dan pikiran untuk fokus bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah secara online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami secara online pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mau datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dan kembali kami Tuhan akan melakukan peribadatan kami meskipun masih secara online Bapa. Tapi kami mau yakin dan percaya, karena kami tahu bahwa pertolongan kami datang daripadamu, karena kami mau menaruh iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan.
menjadi kuat Tuhan. Dan kami tetap bersandar kepadamu Bapa di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Harapan kami tetap kami mau taruh di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus mengundang hadirat-Mu nyata di tengah-tengah keluarga kami, nyata dalam aspek kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau tetap mendengarkan Tuhan berbicara di dalam hidup kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga firman itu menjadi firman yang kami hidupi di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap dalam situasi dan kondisi apapun tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama, saya akan percaya setiap kita mengalami hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita, semangat yang baru bagi kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Amin. Baik, pada hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Oleh karena itu, sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, atau sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan lawatan Tuhan oleh pujian yang kami naikkan sebagai suatu penyembahan kami, dan biar itu menjadi penyembahan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dan saat ini kami mau membuka hati kami mau mengizinkan kebenaran firman Tuhan yang sebagai benih yang akan ditaburkan di hati kami, sehingga benih yaitu firman Tuhan ditaburkan di hati kami ini Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, tolong kami di dalam kami belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami diberikan hikmat untuk kami boleh mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang kami pelajari dan kami dengarkan dan kami terima pada saat hari ini. Urapi kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, dan hamba Roh Kudus tolong ambil alih hati, pikiran, perkataan hamba, dan bila semua itu berasal daripada Tuhan, dan apa yang Tuhan sampaikan, hamba hanya sebagai sarana, sebagai penyambung lidahnya Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan tolong sekali lagi mampukan hamba untuk berbicara, dan Roh Kudus mengurapi, memimpin, dan hikmat yang dari surga turun memenuhi. Hanya di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang siap katakan amin. Baik, mari bersama-sama langsung kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Tapi kita tidak membaca dari ayat 2 sampai ayat yang 9, tetapi saya akan membacakan kepada Bapak Ibu satu ayat. Di ayat yang ke-7, buka Alkitab Bapak Ibu sekalian atau Alkitabnya, yaitu Alkitab elektronik Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, perikop ini berbicara tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, ini juga nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai orang percaya, termasuk saudara dan saya yang percaya dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia memberikan nasihat bagi kita
ketika kita berada di dalam berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan di dalam kehidupan ini. Dan mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini berbicara tentang resep menangkal stres. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Resep menangkal stres. Kalau kita sakit, berobat ke dokter, tentunya dokter akan mengeluarkan resep-resep untuk kita mengambil suatu obat yang dapat menyembuhkan kita dari rasa sakit kita. Betul? Atau sakit penyakit kita. Nah, ini resep yang diberikan oleh firman Tuhan itu untuk kita menangkal stres. Dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, saya percaya bahwa banyak orang yang sedang mengalami stres. Karena apa? Karena kondisi keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengetahui resep menangkal stres, kita harus terlebih dahulu mencari tahu apa saja yang menjadi penyebab dari stres itu. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Samuel 18 ayat 15 mengatakan di situ, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Itu makin takutlah Saul kepada Daud ketika melihat Daud semakin berhasil dalam hal apa? Yaitu di dalam peperangan. Karena sebagai panglima perang, Daud telah membawa kemenangan yang begitu besar atas Filistin. Dan akhirnya rakyat pun mengeluh-elukan Daud, membanggakan Daud, membesar-besarkan Daud, memuji Daud, dikatakan firman Tuhan. Jadi sewajarnya sukacita Saul sebagai raja tentunya harusnya melebihi sukacita daripada rakyatnya. Namun ternyata tidak terjadi seperti hal yang kita bayangkan, kita pikirkan. Melainkan sebaliknya, justru Saul merasa tertekan melihat Daud disambut, melihat Daud dicintai, bahkan dicintai oleh rakyat Israel dan Yehuda pada saat itu. Jadi apa penyebabnya? Penyebabnya karena yang membuat Saul stres, penyebabnya adalah karena Saul khawatir dengan karisma Daud yang akan menggoyang posisi, yang akan menggoyang kedudukan Saul sebagai seorang raja atas Israel dan Yehuda pada saat itu. Saul khawatir rakyat akan lebih mendengarkan Daud ketimbang mendengarkan perkataannya. Saul khawatir rakyat akan lebih mendengarkan Daud dengan dia tidak bisa berbuat apapun. Ini yang terjadi. Pada akhirnya Saul takut akan menggunakan, artinya gini, Saul takut nantinya Daud akan menggunakan pengaruhnya itu untuk apa? Untuk menggulingkan Saul dari tahtanya. Makanya lama-kelamaan dikatakan Saul pun akhirnya semakin stres. Saul semakin stres. Stres karena apa? Karena melihat prestasi-prestasi daripada Daud ini. Padahal kalau kita melihat notabene-nya Daud ini adalah bawahannya Saul. Tetapi waktu dia melihat prestasi-prestasi Daud di dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang, ini akhirnya membuat Saul semakin stres. Padahal dia tahu Daud itu adalah bawahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Dan kita lebih banyak masalah ketimbang solusi di dalam hidup kita ini. Dan itulah fakta yang terjadi di dunia pada saat ini. Namun salah satu buku Kenneth Boa, menurut Kenneth Boa ini, seorang penulis buku Life in the Presence of God yang berasal dari Dallas, Amerika Serikat, mengatakan yang membuat orang menjadi stres adalah saat ia memaksakan dirinya untuk bisa mengendalikan semua hal yang terjadi di dalam hidup ini. Ini yang dikatakan oleh Kenneth Boa. Sekali lagi, yang dikatakan oleh Kenneth Boa bahwa
Yang membuat orang menjadi stres adalah saat orang tersebut memaksakan dirinya untuk bisa dapat mengendalikan semua hal yang terjadi di dalam hidup ini. Makanya stres. Stresnya kenapa? Karena dia bisa mengendalikan akhirnya. Mana ada seorang bisa mengendalikan semua hal dalam hidup ini? Gak ada. Saul menjadi stres karena apa? Karena merasa tidak bisa mengendalikan Daud. Karena tidak bisa merasa mengendalikan rakyatnya. Jelas gak bisa. Para pebisnis mungkin stres karena apa? Karena merasa tidak bisa mengendalikan situasi ekonomi yang sulit seperti saat sekarang ini. Pasti banyak pebisnis atau pengusaha-pengusaha yang sedang stres dalam kondisi keadaan sekarang ini ekonomi kita, karena sedang dilanda dengan wabah virus corona ini atau COVID-19. Otomatis pebisnis atau pengusaha stres. Karena apa? Nggak bisa mengendalikan situasi ekonomi yang sulit seperti saat sekarang ini. Para dokter, para ilmuwan pasti stres. Kenapa? Karena belum bisa menemukan vaksin dari COVID-19 ini juga. Stres pasti. Bahkan pemerintah pun stres. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan masyarakat, tidak bisa mengendalikan rakyatnya yang tidak patuh pada himbauan atau yang tidak patuh pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Stres pasti. Begitu juga rakyatnya pun, masyarakat pun pasti stres juga dalam situasi kondisi keadaan ini. Yang biasa hidup bebas, melakukan aktivitas bebas di luar rumah, sekarang harus dikekang. Artinya harus dibatasi, bukan dikekang tapi harus dibatasi. Stres. Harus tinggal di rumah yang biasanya keluar bekerja beraktivitas, kemudian tinggal di rumah, stres. Para penjual atau para pedagang juga stres. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan orang-orang agar tetap membeli produk atau berbelanja di tempat mereka dengan situasi kondisi seperti sekarang ini. Stres juga kan. Nah, orang tua juga stres. Kenapa? Karena mereka merasa tidak bisa untuk mengendalikan anak-anak mereka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mungkin nggak kita bisa benar-benar mengendalikan hidup, bahkan orang-orang dan peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita? Mungkin nggak kita bisa mengendalikan semua itu? Nggak mungkin. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Makanya tidak heran kalau stres itu biasanya lebih sering dialami oleh orang-orang yang pernah atau orang-orang yang sedang memiliki kekuasaan. Seperti halnya Saul. Dia memiliki kekuasaan, stres. Kenapa tidak bisa mengendalikan Daud dan rakyatnya? Sama, biasanya orang yang stres itu lebih sering dialami itu orang yang pernah atau yang sedang memiliki kuasa. Orang yang sedang memiliki pengaruh. Atau orang yang di kota-kota besar yang sudah terbiasa hidup dengan kemudahan. Seringkali orang-orang seperti ini yang mudah sekali atau sering mengalami yang namanya stres di dalam hidupnya. Nah, pada awal tahun 2009, salah satu surat kabar memuat peristiwa tentang bunuh diri yang dilakukan oleh seorang milioner atau seorang jutawan lah, yang bernama Adolf Merkel. Nah, Adolf Merkel adalah seorang jutawan yang berasal daripada Jerman. Dan dia adalah salah satu orang terkaya di dunia di urutan yang ke-36. Dalam versi majalah Forbes yang ditulis pada tahun 2006. Sampai pada matinya juga Merkel ini, Adolf Merkel ini, dia pun masih berada pada urutan kelima sebagai orang terkaya di Jerman, 36 dunia, tapi di Jerman urutan kelima. Merkel ini matinya ini dengan cara bunuh diri, yaitu menabrakkan dirinya kepada kereta api. Mengapa ini terjadi? Dan menurut penelitian diduga bahwa yang dilakukan atau bunuh diri yang dilakukan oleh Adolf Merkel ini akibat dari ketidakmampuannya untuk membayar utang usaha yang terlalu besar, sehingga dia stres, tidak dapat mengatasinya, tidak dapat mengendalikan, akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu orang terkaya di dunia pun bisa jatuh ke dalam stres. Akibat apa? Krisis, ya kan, keuangan yang dialaminya, krisis global yang terjadi pada saat itu. Semua orang juga bisa jatuh ke dalam stres, termasuk saudara dan saya.
semua bisa. Oleh karena itu, saya mau beritahukan kepada kita semua, kita perlu tahu terlebih dahulu apa penyebab dari stres itu, dan cara atau resep untuk kita dapat menangkal stres itu. Hari ini firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang sudah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, banyak hal yang tidak mengenakan, mengalami banyak penderitaan di dalam hidupnya. Rasul Paulus memberikan kepada kita 3 resep untuk kita dapat menangkal stres di dalam hidup kita ini. Yang pertama, kita harus memiliki perspektif yang benar, atau kita harus memiliki cara pandang yang benar di dalam hidup kita ini. Sukacita adalah yang menjadi perspektif, atau sukacita adalah yang menjadi cara pandang daripada Rasul Paulus. Makanya dikatakan Filipi 4 ayat yang keempatnya, Bapak Ibu saya lihat di situ, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Inilah yang menjadi perspektif daripada Rasul Paulus. Inilah yang menjadi cara pandang Rasul Paulus, yaitu dia bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, dalam situasi kondisi apapun yang sedang dialami oleh Rasul Paulus, baik dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan bagi Rasul Paulus, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jadi stres adalah akibat dari orang yang seringkali cenderung melihat hidupnya itu dengan perspektif atau dengan cara pandang yang keliru, cara pandang yang salah. Misalnya mengukur diri hanya sebatas dari hal-hal yang tampak lahiriah saja. Kemudian suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain secara negatif, bukan positif. Jadi sukacita seharusnya menjadi cara pandang kita seperti halnya Rasul Paulus. Mengapa? Karena sukacita adalah merupakan bagian dari, dikatakan firman Tuhan, bagian dari keselamatan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam ajaran firman Tuhan tentang sukacita itu meliputi tiga hal. Yang pertama, keselamatan. Karena apa? Karena sukacita itu berhubungan, dikatakan, dengan yang namanya keselamatan yang disediakan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saya buka dalam 1 Petrus 1 ayat 3-6. Baca situ. Yang kedua, bahwa sukacita itu mengalir dari Allah sebagai suatu aspek dari buah roh yang ada di dalam diri kita orang yang percaya. Makanya Bapak Ibu kalau lihat dalam Galatia 5 ayat 22, yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita. Nah, sukacita itu adalah sebagai suatu aspek dari buah roh yang harus ada di dalam diri kita. Sehingga dalam penderitaan pun, dalam tekanan pun, dalam persoalan pun, dalam masalah-masalah yang kita dapat pun, kita akan tetap bersukacita karena itu ada buah roh di dalam diri kita. Yang ketiga, sukacita itu sebagai suatu kesukaan. Karena apa? Karena Yesus yang sudah menebus kita, dan penebusan Yesus itu tidak dapat dimusnahkan oleh rasa sakit. Penebusan Yesus itu tidak dapat dihalangi dengan rasa apa? Penderitaan yang kita alami. Tidak dapat dihalangi dengan kelemahan-kelemahan atau keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar sekalipun di dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 12:19, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia Tuhan cukup. Justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan itu menjadi semakin sempurna. Nah, di dalam Matius 5:22 juga mengatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Nah, itu yang pertama, resep untuk kita menangkal yang namanya stres. Karena saya percaya, bukan percaya maksudnya, karena saya tahu pasti banyak dari antara kita juga, bahkan banyak orang yang sedang stres karena kondisi keadaan yang terjadi saat ini di negara kita, bahkan di dunia. Makanya yang pertama resepnya adalah, marilah kita mengambil suatu resep yang benar seperti Rasul Paulus, yaitu tetap bersukacita dengan memiliki cara pandang yang benar. Harus bersukacita di dalam Tuhan, dalam situasi kondisi keadaan apapun kita harus bersukacita. Amin. Yang kedua, yaitu memandang kepada Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, ku pandang wajahmu
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi kita harus memandang kepada Tuhan. Itulah resep yang kedua untuk kita dapat menangkal stres dalam situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita alami saat ini, dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam kekurangan. Kita harus hanya memandang kepada Tuhan. Tidak hanya kita bersuka cita, memiliki cara pandang yang benar, yang bersuka cita dalam Tuhan, tapi kita harus juga memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat apa yang kita kerjakan atau kita alami di dalam hidup ini sebagai bagian dalam rencana Tuhan yang indah bagi kita, maka saya mau yakin dan percaya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk kita mengalami yang namanya stres di dalam hidup ini. Meskipun di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar seperti saat sekarang ini. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu mengenai saudara, mengenai saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu, yaitu saudara dan saya, hari depan yang penuh harapan, dikatakan firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi untuk stres ketika kesulitan datang, persoalan datang, masalah datang, kekurangan datang dan terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik bagi kita, yang mengasihi Dia, yang bergantung dan berharap mengandalkan Dia senantiasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, resep untuk menangkal stres itu, tidak hanya cara pandang kita memiliki perspektif yang benar atau cara pandang yang benar, yaitu harus bersukacita dalam Tuhan. Tidak hanya yang kedua dikatakan tadi apa? Memandang kepada Tuhan, ya kan? Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, jangan melihat yang lain. Yang ketiga adalah kita harus memiliki prioritas yang benar di dalam hidup kita ini. Memiliki prioritas yang benar artinya kita harus terlebih dahulu mengerti, memahami, mengetahui apa sih yang menjadi prioritas yang paling utama di dalam hidup kita harusnya. Apakah prioritas kita pekerjaan? Apakah prioritas kita yang paling utama dalam hidup ini itu bisnis? Apakah prioritas kita yang paling utama itu usaha kita? Atau prioritas kita yang paling utama saat ini adalah keperluan hidup kita? Atau yang menjadi prioritas kita kesuksesan, keberhasilan kita? Dan lain sebagainya. Apakah semua ini yang menjadi prioritas di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita semua? Pertanyaan itu, apakah itu? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, satu kali seorang pendeta melakukan sebuah pelayanan dengan mengunjungi para narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Nah, di penjara ini pendeta melihat semua narapidana yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang sedang menunggu giliran untuk dieksekusi. Nah, pendeta ini melihat bahwa narapidana ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka hanya dengan menonton televisi. Hanya dengan menonton televisi yang sudah disediakan di masing-masing sel mereka. Nah, kebetulan di sel terpidana mati memang disediakan masing-masing sebuah televisi kecil. Namun pendeta ini tertarik ketika melihat salah satu sel yang ditinggali oleh salah satu narapidana. Dan waktu dia melihat salah satu sel ini yang ditinggal salah satu narapidana ini, dia tidak melihat adanya sebuah televisi di dalam sel tersebut. Dia tidak melihat, saudara. Dia tidak melihat bahwa ada televisi di dalam sel salah satu narapidana tersebut ini. Yang menariknya ialah pendeta ini melihat narapidana ini terlihat sedang membaca sebuah buku.
ternyata buku yang dibaca oleh narapidana ini adalah buku rohani. Bisa dikatakan bahwa narapidana ini sedang membaca sebuah Alkitab. Nah, waktu pendeta ini melihat narapidana ini sedang membaca Alkitab, pendeta ini menawarkan kepada narapidana ini yang bernama John, dia menawarkan sebuah televisi. Namun waktu pendeta ini menawarkan kepada John ini, tawaran itu langsung mentah-mentah ditolak oleh John. Mengapa? Rupanya John sengaja tidak mau di ruangan selnya disediakan televisi, karena ia tidak ingin di masa-masa akhir hidupnya yang tinggal beberapa waktu lagi itu disia-siakan dengan menonton televisi. Artinya dia tidak ingin membuang waktunya untuk menonton televisi, melainkan ia membaca buku-buku rohani dan membaca Alkitab. Mengapa? Karena saat ia tahu bahwa ia hendak bersiap menghadap Tuhan, maka dia melakukan semuanya itu. Ia tidak mau membuang waktunya, dia tidak mau membuang hal-hal yang penting di akhir hidupnya hanya dengan menonton televisi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini tentunya kita tidak harus menjadi seperti John ini terlebih dahulu, yaitu menjadi terpidana mati. Untuk kita dapat memiliki waktu-waktu tertentu yang kita persiapkan, kita sediakan, yang betul-betul kita prioritaskan bagi Tuhan. Membaca buku renungan, membaca buku-buku rohani, membaca firman Tuhan. Tentunya tidak menunggu kita menjadi terpidana mati dulu, enggak, betul? Nah, prioritas juga membuat Simon dan Andreas meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan mengikut Yesus. Begitu juga dengan Yakobus dan Yohanes. Tidak membuat mereka, sekali lagi, maaf, maksud gini, begitu juga dengan Yakobus dan Yohanes, sama seperti halnya Simon dan Andreas. Mereka juga meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan demi mengikut Yesus. Meski pada saat itu menjala ikan sudah menjadi bisnis keluarga, dan mungkin menjala ikan adalah satu-satunya keahlian yang bisa menjamin kehidupan mereka, murid-murid Yesus ini, dan mencukupi hidup mereka untuk memberikan nafkah bagi mereka. Namun mereka rela meninggalkan semua itu, melepaskan semua itu, dan hanya untuk memprioritaskan di dalam mengikut Yesus berkeliling Israel pada saat itu. Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Artinya ayat ini berbicara tentang prioritas di dalam hidup kita. Prioritas dalam hidup saudara, prioritas dalam hidup saya, prioritas dalam hidup kita semua. Apa yang menjadi prioritas kita? Tadi saya katakan, apakah pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Atau Tuhan yang menjadi prioritas kita yang paling pertama dan paling utama. Saya tidak meminta saudara, berarti itu apa? Meninggalkan semua pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, kemudian saudara tinggalkan, kemudian mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tidak. Saya tidak mengajak saudara atau mendorong saudara atau memerintahkan atau menyuruh saudara untuk menjadi seperti murid-murid Yesus tadi. Simon apa? Siapa lagi? Andreas. Kemudian siapa lagi? Yakobus. Kemudian Yohanes. Saya tidak menyuruh saudara seperti mereka meninggalkan pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, kemudian ikut melayani Tuhan di dalam gereja. Tidak. Tidak. Tetapi di sini yang saya maksudnya adalah saya mau mengajak kita semua, mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita lebih lagi memprioritaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita ini di atas segala-galanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyediakan waktu kita bagi Tuhan. Bukan mencari waktu untuk Tuhan, tapi menyediakan waktu kita bagi Tuhan. Waktu berdoa, waktu baca firman Tuhan, kita sediakan. Waktu beribadah, waktu mungkin kita melayani di gereja kita sediakan, kita persiapkan. Itu namanya kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya.
Itu yang paling terpenting, saudara. Kita siapkan waktu, jangan kasih waktu-waktu yang sisa. Kalau ngomong-ngomong tentang waktu, mungkin 24 jam kurang bagi kita waktu. Kurang bagi kita waktu untuk melakukan pekerjaan kita, usaha kita, pasti kalian merasa kurang 24 jam itu. Nah, Tuhan mau kita menyediakan waktu kita bagi Tuhan, yaitu kita memprioritaskan mengutamakan Tuhan yang paling terutama di dalam hidup kita dengan menyediakan waktu bagi Tuhan. 24 jam seringkali kurang bagi kita, tapi 10 menit aja duduk di dalam gereja, 10 menit aja dalam doa malam, kita merasa kayaknya buang-buang waktu, kayaknya waktunya terlalu banyak kita sia-siakan. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. Salah satunya untuk kita dapat resep menangkal stres, yaitu mari kita mau betul-betul menyediakan juga waktu kita bagi Tuhan di dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan punya sumber kekuatan penghiburan bagi kita semua. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-9b, dikatakan 9b, firman Tuhan mengatakan begini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai saudara dan saya, menyertai kita semua. Nah, damai sejahtera ini sebetulnya berbicara tentang pertama, sukacita batin yang diberikan atau dibawa oleh Roh Kudus yang memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita. Yang kedua, damai sejahtera ini bila kita menyerahkan semua segala kesusahan kita, segala pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan, dalam doa untuk serahkan, maka dikatakan damai sejahtera ini akan mengawali pintu hati dan pikiran kita. Dan sambil apa? Sambil mencegah kita, yaitu mencegah kesusahan dan duka cita di dalam hidup ini yang membuat kita akhirnya apa? Membuat kita akhirnya stres, yang akhirnya apa? Mengganggu kehidupan kita dan menurunkan, yaitu harapan-harapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Akhirnya menurunkan, akhirnya membuat kita rasa ragu pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, kalau ketakutan dan kecemasan yang membuat kita stres, maka doa, permohonan, dan ucapan syukurlah yang akan membawa kita kepada damai sejahtera Allah, yang membuat kita akan merasa aman, yang membuat kita akan merasa bersuka cita di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua, marilah kita mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidup kita ini. Kita harus memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Hidup dengan sukacita, hidup dengan kasih daripada Tuhan adalah penangkal stres nomor 1. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali bersyukur dan terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang berbicara kepada kami, yang mengajarkan dan memberikan bagi kami, yaitu resep untuk kami dapat menangkal stres. Biarlah kami terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi sumber stres di dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kami dan resepnya untuk kami dapat menangkal stres. Firman Tuhan juga yang menjadi jawaban bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan adalah firman yang ya dan amin bagi kami, yang firman Tuhan adalah yang menjadi jaminan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya semua firman Tuhan adalah jawaban di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami juga Tuhan. Oleh karena itu kami mau betul-betul Tuhan bersuka cita di dalam Tuhan, dan itu biarlah menjadi cara pandang kami seperti Rasul Paulus. Sukacita adalah cara pandang dia, meskipun dalam penderitaan, dalam tekanan, tetap bersuka cita. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kami untuk kami juga tetap bersuka cita dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa sulit, dalam kekurangan pun kami tetap bersuka cita, karena kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami, sanggupkan kami, dan biarlah kami tetap mau, yaitu berseru datang hanya kepadamu Tuhan, dan kami mau memprioritaskan Tuhan yang paling utama di dalam hidup kami, bukan yang lain. Karena ketika kami memprioritaskan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang paling terbaik juga di dalam hidup kami, karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman akan terus berbicara pada siap yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan ini.
bahkan secara khusus jemaat Tuhan yang ada. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya bagi gereja, dapat memasukkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja setiap hari Senin mulai jam 6 sore saat diadakan doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer ke rekening, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon di bawah ini. Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, amin. Mari kita bersorak menyanyi bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini yang kita laksanakan secara online. Amin. Baik, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama pada hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari bersama-sama saya akan berdoa buat kita semua. Bapak Ibu tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat ibadah kami pada hari ini meskipun kami masih laksanakan secara online. Namun sekali lagi kami katakan bahwa itu tidak mengurangi semangat kami, kerinduan kami akan Tuhan. Bahkan mulai ibadah secara online yang kami laksanakan pada hari ini pun kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, bahkan yang memberikan kami suatu penghiburan, memberikan kepada kami semangat yang baru untuk kami boleh dapat menjalani kami hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi buat ibadah pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan pada akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, di dalam doa berkat, kami berdoa terlebih dahulu buat bangsa dan negara kami saat ini yang masih sedang dilanda dengan wabah virus corona Tuhan. Mari kami berdoa Tuhan, tolong bangsa kami ini dilalukan dari wabah virus corona ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati pemimpin kami yang tertinggi di pemerintahan bangsa kami ini, dari presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah, bahkan garda terdepan dari pihak keamanan maupun tim medis. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, yang terutama perlindungan Tuhan nyata atas mereka, sehingga mereka Tuhan dapat betul-betul memimpin bangsa ini, bahkan dapat mengatasi persoalan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan tim medis Tuhan, tolong perlindungan Tuhan nyata, yang mana kami mendengar kabar banyak sekali dari tim medis ini yang berguguran karena terinfeksi dengan virus corona ini Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan ekstra yang daripada Tuhan atas mereka, sehingga mereka dihindarkan dari tertularnya virus ini dan mereka boleh dapat merawat, dapat mengobati Tuhan, dapat menolong masyarakat yang tertular sehingga boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat masyarakat yang ada, bahkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tanah air ini. Kami tidak hanya berdoa, kami tidak hanya menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, tetapi kami juga mau ikut bersama-sama dengan pemerintah untuk kami mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dengan kami mengikuti protokol kesehatan yang ada, itu kami juga dapat menolong untuk bersama-sama pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak Tuhan, bahkan tolong kami sebagai masyarakat di bangsa kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang mau taat, hati yang mau patuh, dan telinga yang mau dengar-dengaran dalam himbauan pemerintah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa buat para ilmuwan yang berusaha untuk menemukan vaksin daripada virus corona ini atau COVID-19 ini Tuhan. Tolong berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan agar mereka menemukan vaksin yang tepat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu juga untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama kami bersyukur dan berdoa. Berdoa buat jemaat Tuhan, buat umat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan. Mari Tuhan tolong campur tangan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan Tuhan nyata atas jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan, dalam masalah pekerjaan, bahkan dalam masalah apapun, persoalan apapun yang sedang dihadapi. Tuhan tolong campur tangan sehingga jemaat Tuhan dapat mengatasi itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan sehingga jemaat Tuhan dapat dimampukan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang 1 minggu ke depan, tutup bungkus di mata Tuhan kuasa darah Yesus, malaikat Tuhan memagari, membentengi, dan tiang awan tiang api Tuhan menyertai setiap langkah umat Tuhan. Dan apa yang dilakukan dikerjakan oleh umat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan buat maju, Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan saja ditinggikan dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus berdoa, menyerahkan semua ini terjadilah. Dan jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini pada saat ini, yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini, yang sedang mengalami sakit penyakit dalam bentuk apapun, Tuhan, hamba-Mu berdoa pada hari ini,
biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi turun di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit dalam bentuk apapun, firman-Mu mengatakan dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh, dan aku percaya itu terjadi. Terimalah dengan iman Bapak Ibu sekalian di dalam Yesus, dan terjadilah sesuai dengan iman Bapak Ibu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu pada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Nantikan dalam ibadah online di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleihim. Besem Hamasiah.